Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Khadijah dengan NPM 217530119, program studi D3 Manajemen Informatika. Kali ini saya akan mengerjakan sebuah proyek akhir yang mengenai HRP Potion, ya, di mana HRP Potion nanti kita diminta untuk meremote sebuah IP dan mendapatkan username dan password telnet melalui mode sniffer dan menampilkan identitasnya. Di sini HRP Potion-nya terdapat dua telnet, yang pertama telnet server dan telnet client. Ini telnet servernya terdapat IP 192.168.19.1/24, dan di telnet lainnya ada 192.168.19.254/24. Nah, IP 19 ini merupakan 2 digit NPM terakhir saya. Dan ada ini sniffernya untuk sebagai OS mikrotiknya. Nah, langsung saja pada projectnya. Di sini terdapat saya buat dua telnet, yaitu Windows sniffing dan Windows client, dan satu US server mikrotik. Langsung saja, pertama di sini saya sudah melakukan konfigurasi IP pada server mikrotik. Nah, di sini saya menggunakan IP mikrotik saya utama, yaitu 192.168.19.1. Nah, ini IP dari servernya. Kita cek ulang. Nih, dia sudah menampilkan IP address-nya 192.168.19.1/24, network-nya 192.168.19.0, interface-nya Ether 1. Nah, sebelum lanjut ke sniffing dan client, pastikan network pada Windows ini tersetting internet network dan namanya intent semua di sniffing, client, dan juga di server. Pastikan networknya di attach to internet network dan namanya intent. Begitu pula di server. Oke, masuk ke IP sniffing masuk ke Windows sniffing. Nah, pada Windows sniffing ini saya telah menginstal CyanogenAbel, di mana CyanogenAbel ini digunakan untuk sebagai konfigurasi kita nanti. Masuk ke Network Sharing Center. Lihat di bagian Internet
protokol version TCP versi 4. Nah, di sini saya sudah menyeting IP address-nya 192.168.19.100. Ini sama subnet mask-nya, ini otomatis default gateway-nya 19.1. Oke, begitu. Selanjutnya, lihat di bagian di bagian Windows Client. Nah, pada Windows Client ini saya sudah menginstal Putty, di mana Putty ini digunakan untuk meremote dari Windows sniffing. Sini saya membuka network. Di bagian client juga IP-nya sudah saya setting di 192.168.19.254 dan default gateway-nya 192.168.19.1. Oke, close. Untuk memastikan bahwa IP-nya sudah saling terhubung, di sini masuk ke CMD, cek ping 192.168.19.1. Di sini saya mengecek default gateway-nya berhasil terkoneksi, berarti tandanya sudah berhasil terhubung antar klien dan Windows sniffing. Nah, lanjut. Oke, balik lagi ke Windows sniffing. Buka Chainable. Nah, klik bagian konfigurasi. Klik pada bagian konfigurasi. Nah, ini adapter yang terhubung. Ini adapter yang dimiliki oleh Windows sniffing. Klik bagian sini. Dan optionnya jangan lupa untuk mengeklik checklist start sniffer and set startup and start APR on startup. Oke. Nah, klik bagian sini. Ini start atau stop sniffer. Klik. Saya masukkan ulang. Scan mechanism. Nah, ini terdapat target dari IP yang dimana akan menjadi tujuan sniffing untuk remote client. Nah, ini keluar IP-nya.
di mana IP address ini yang pertama ini punyanya sniffing, punyanya server dan ini punyanya klien. Ya, selanjutnya masuk ke bagian APR bawah sini. Terus di snippetnya di bagian kolomnya sini klikkan ke kanan. Bagian ini. Nah, ini terdapat IP dari server dan klien. Coba masukkan. Pada bagian ini, pastikan pada tab jendela sebelah kiri ini tab IP dari server dan ini yang sebelah kanan ini dari klien. Nah, server sudah saya klikkan ini. Dan klik bagian klien. Nah, selanjutnya di sini bisa langsung kita jalankan start APR untuk memulai revisioningnya. Di bagian sini untuk memulainya. Nah, di sini terdapat di sini terdapat ada perubahan. Di sini ada MAC address ganda. Untuk lebih jelasnya, ke klien, masukkan CMD. Nah, pada CMD ini kita masukkan perintah ARP Nah, bisa dilihat ya, di sini MAC address MAC address dari perangkat sniffer dan klien ini memiliki physical address atau MAC address yang sama dan tipe dinamik yang sama, dan juga ini gateway-nya sama. Tidak, cuman yang sama ini. Oke.
Nah, di sini terdapat perbedaan ya di antara IP server dan IP client. IP sniffer dan IP server. Maaf. Untuk lebih jelasnya, lihat di bagian server. Sini saya akan masukkan perintah int detail. Nah, di sini bisa kita cek ya untuk MAC address-nya. Di sini sendiri berbeda dengan MAC address yang ada di klien. Di sini MAC address-nya kan ini 0800275432E32. Nah, sedangkan di klien di sini, nah IP-nya sangat berbeda. Jadi kenapa sama? Nah, nanti ketika klien mengirimkan sebuah paket ke server, jadi datanya tuh terkirim sama yang di sniffing. Untuk pembuktiannya, kita akan coba ke dSniffer menggunakan putih. Nah, kita masuk ke putih untuk mengirimkan paket ke dalam telnet server menggunakan putih. Masukkan IP miliknya server. Setelah itu open login. Nah, di dalam putih pun sudah bisa mengakses ke perangkat telnet server. Di sini ketika nanti kita mengirimkan paket ke server, maka paket yang akan dikirim akan masuk ke dalam klien perangkat server. Maaf, sniffing. Selanjutnya kembali lagi ke Windows Sniffing, masuk ke dalam password.
di mana kita mengeklikkan telnet di sini where ada sebuah histori, keluar sebuah histori di mana telnet server dan klien sedang melakukan komunikasi dan statusnya dengan recording. Nah, mungkin kita bisa lihat klik kanan dan view. Nah, ini terbaca aktivitas yang telah dilakukan sebelumnya walaupun tidak sempurna. Di sini tadi tidak ada passwordnya, jadi enter. Dan tapi ketika kita masukkan passwordnya, nanti akan terekam di sini. Nah, sepertinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.